Bapak lan Ibu sedayanipun pendengar setia RCSN ingkang dirahmati Allah. Ada dua hal yang sangat penting tentang sholat yang ditekankan dalam Al-Quran. Yang pertama sudah saya uraikan di pertemuan minggu lalu nggih, yaitu tentang kenapa sholat begitu penting ditunaikan beserta sejarah singkat mengenai sholat. Sudah saya uraikan, sudah saya jelaskan, saya paparkan di pertemuan sekitar 2 minggu lalu. Di pertemuan saya mengisi di sini. Dan saat ini kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya, yaitu tentang apa? Tentang hubungan antara sholat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutan dari minggu lalu. 2 minggu yang lalu maksudnya. Baik, monggo kita langsung saja. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Hal yang kedua tentang sholat ini. Nah, yang kedua ini sangat jarang digali dan dibahas. Padahal dalam sehari saja Allah itu sampai 5 kali menunggu kita, sampai 5 kali memanggil kita. Ngenteni kula lan panjenengan sedaya niki. Lah kenapa? Untuk apa? Ternyata sholat itu adalah satu-satunya wasilah ibadah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran untuk langsung kita sebagai hambanya menyebutkan, meminta, mohon kepada Allah tentang apa yang sedang kita butuhkan. Ternyata seperti itu. Nah, lek panjenengan teliti bahkan sebelum Allah memberikan perintah sholat, niki kalimat pertamanya bukan tentang ibadahnya dulu ternyata. Terus apa? Nah, ini istimewanya Allah. Allah bukan langsung memerintah hambaku, ayo sholat ini. Tidak, ternyata bukan seperti itu. Apa dawuh Gusti Allah? Hei hambaku, kamu punya masalah apa? Nah, ngoten niku. Awakmu duwe masalah apa? Sedang butuh apa? Niku dawuh Gusti Allah pertama kali sebelum menyuruh memerintahkan untuk sholat. Maka firman Gusti Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Monggo coba perhatikan kalimatnya, indah sekali Gusti Allah. Allah menempatkan bagian sholatnya malah di nomor terakhir atau nomor kedua, bukan yang pertama. Makanya Allah kalau sudah berfirman, membuat kata-kata dalam Al-Quran, Masya Allah, niki mon orang ngerti kaidah-kaidah bahasa Arab sangat indah. Maka bagaimana kata Allah? Wasta'inu. Hei hambaku, jika kalian lek panjenengan semuanya punya persoalan dan permohonan kepadaku dalam kehidupan ini, maka pripun terasi Gusti Allah? Coba perhatikan kalimatnya baik-baik. Wasta'inu, lan mongko jalu pertolongan sira kabeh ing ingsun. Ingsun tegese Gusti Allah. Maksudnya bagaimana? Maka mintalah pertolongan, mintalah solusinya kepadaku, kata Allah. Nah, makanya kalau kita punya masalah, nah ini nggih, jangan malah buat status WA. Jangan malah posting di Facebook, di Instagram, di TikTok. Wes. Apalagi, dan juga jangan malah curhat di tonggone. Maksudnya curhat berlebihan ke manusia, curhat berlebihan ke tetangganya. Ya malah nggak akan selesai-selesai masalahnya. Ya mboten mari-mari masalah. Lah biasanya wong wis duwe masalah wis sumpek bingung malah ngomong ke tetangganya. Wes ini gimana mbak? Oh, tangga selesai-selesai. Bang mekar bendino setiap hari datang terus, nagih terus. Lah sedangkan pemasukan ini ora ono lah. Pemasukan gak ada sama sekali, ini gimana wes.
Lah yang diajak curhat ya setel. Tetangganya juga sama-sama punya masalah, podo duwe masalah Lah ya itu mbak, saya itu juga kayak gitu loh. Malah kemarin aku sampai jual sepeda motor lah. Kan podo bingungnya lah ngeten iki. Ya malah ngono kuwi. Kan malah kayak gitu, nggak akan selesai-selesai kalau curhatnya terlalu berlebihan kepada tetangga, kepada manusia, apalagi ke Facebook, ke WA. Aduh, hancur malan. Nah, maka apa yang harus kita lakukan kepada Allah ketika sedang ditimpa masalah? Nah, ini penting. Ya masalah apa saja sudah. Masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah apapun itu. Maka apa yang harus kita lakukan pertama kali kepada Allah? Yaitu jika panjenengan semuanya beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, maka wasta'inu. Nah, balik maneh teng ayat niki wau. Punya persoalan, minta kepada Allah, ngoten. Lah enten sing tanglet, lah caranya pripun Gus? Caranya yaitu yang sudah di ayat tadi itu. Apa? Allah ngendikan bisobri wassalah. Caranya yaitu dengan sabar dan sholat ternyata. Lah niki lho sing jarang diketahui kata-kata tiang niki. Bahwasanya kita bisa berdoa ketika saat sholat, di dalam sholat itu. Kebanyakan kita meminta kepada Allah, doa kepada Allah setelah sholat kan. Ternyata ada amalan yang paling utama. Apa itu? Meminta berdoa juga kepada Allah ketika sholat, di dalam sholat itu. Nah ini kisah yang jarang dimengerti tiang kathah niki. Balik malih sing niki wau, maka pripun? Bisobri wassalah. Bisobri, ketika ada masalah maka bisobri. Yaitu maksudnya adalah terima dulu masalah itu, terus jangan dikeluhkan. Sabar, bisobri. Nah, terus kaidah lainnya yang berkaitan dengan sabar ini maka akan muncul. Karena mustahil Allah memberikan masalah kepada panjenengan kalau panjenengan tidak mampu mengatasinya. Maka bagaimana kaidahnya dalam Al-Quran? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya masing-masing. Maksudnya Allah tidak mungkin menguji seorang hambanya di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian, punya masalah sebesar apapun ujiannya, kata Allah ya memang karena sampeanlah, kitalah yang sanggup, panjenengan yang sanggup. Lek gak sanggup, ya mboten kira diuji sama Allah. Nggak kira diuji sama Allah kalau nggak sanggup. Dengan kata lain, bagaimana? Ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Lah ngoten niku. Mustahil panjenengan diuji oleh Allah di luar batas kemampuan. Mustahil. Jadi lek kula lan panjenengan niki lagi diparingi ujian kalih Gusti Allah, mongko pun mboten usah mengeluh. Mboten usah ngeluh pripun-pripun kata Allah, karena ya memang cuma kamu yang mampu, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan malah ngeresulo, ya Allah, nyang ngopo to kok mesti aku wae sing diparingi ujian koyo ngeten iki. Wes sampun mboten usah ngoten niku. Soalnya memang panjenengan sing mampu ngoten. Nah, maka ketika kita bisa menerima ujian itu dengan sabar, dengan lapang dada, maka bagaimana? Maka barulah datang kalimat yang kedua tadi itu apa? Wassalah. Setelah bisobri, maka selanjutnya wassalah. Apa? Maka mintakan solusinya dengan sholat. Mintakan solusinya ketika sholat. Nah, ini loh. Jadi kalimatnya sangat indah dalam Al-Quran. Wasta'inu. Maka mintalah pertolongan dan solusinya kepada Allah. Dengan apa? Dengan sabar. Terima dulu masalahnya karena kita dipercaya oleh Allah. Nah gitu. Mungkin begini cara memahaminya. Allah saja percaya dengan kita. Allah niku loh. Allah mawon. Niku percaya loh tengah awake dhewe. Lah kalau Allah saja percaya kepada kita, masa kita nggak percaya diri? Lah ngoten loh. Allah saja yakin dengan kita, masa kita nggak yakin? Nggak yakin dengan Allah, nggak yakin dengan janji Allah.
Maka balik malih setelah terima dengan sabar masalahnya, maka apa? Wassalah. Lah niki, mintakan solusinya dengan sholat. Nah, begini redaksinya dalam Al-Qur'an. Kata perintahnya dibuka dengan wasta'inu. Nah, kalau kita ingin merubah kata perintah wasta'inu ini, atau montrose tiang santri, cah-cah santri nih, nopo fi'il amr. Nah, fi'il amr, kata perintah. Ini ingin dirubah ke dalam bentuk permohonan atau minta. Maka rubah kalimatnya, awalnya wasta'inu tadi menjadi nasta'inu. Eling nasta'inu. Kata Allah, wasta'inu, hei kalian kalau punya masalah, ayo minta solusi kepadaku. Nah, terus kita sebagai hamba ingin minta kepada Allah. Ya Allah, kulo pengen minta ya Allah. Nah, maka dalam bahasa Arab, kalimatnya adalah nasta'in. Nah, saat niki kulo badhe tanglet, saya mau bertanya kepada panjenengan semuanya niki, pernahkah dalam sholat? Nah, niki wis mulai masuk. Pernahkah dalam sholat kita mengucapkan kalimat nasta'in? Pripun? Masih ingat? Tasik eling? Bagaimana kalimatnya? Di surat Fatihah ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, niki. Apa maksudnya? Iyyaka na'budu. Ya Allah, panjenengan perintah kita ini untuk ibadah kepada panjenengan ya Allah. Maka sekarang aku ibadah, sholat hanya kepadamu saja ya Allah. Kan tadi dawuhnya Allah, kamu sholat tak mungkin sholat to kabeh. Nah terus kita katakan, iya karena abudu, sekarang kami sholat ya Allah. Nah gitu. Nama lain sholat niku ibadah. Kalau kita sholat niku na'budu. Nah dari mana kita tahu kalau nama lain sholat itu adalah ibadah? Nggih, saking Al-Qur'an petunjuknya. Di surat Toha, potongan ayat yang ke-14 yang sudah kita bahas di pertemuan 2 minggu lalu tentang kisah Nabi Musa. Bagaimana kata Allah? Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Fa'bud mongko ngibadahu sira ni ingsun wa aqim lan nglakoni sira as-sholata ing salat li dzikri krana eling ingsun. Dawuhnya Gusti Allah. Maksudnya bagaimana? Maksud simpelnya begini. Allah dawuh, ibadahlah kepadaku, caranya dengan sholat. Maka saat sholat kita katakan, iyyaka na'budu. Ya Allah, engkau perintahkan aku untuk ibadah. Dan sekarang aku ibadah ya Allah. Habis itu, wa iyyaka nasta'in. Dan sekarang aku sedang punya persoalan ya Allah. Aku punya masalah ya Allah. Wes macem-macem masalah ya Allah. Usaha macet, ekonomi seret, hidung mampet, keringat buntet, aduh. Utang dek bank mekar wis pirang-pirang dino nunggak mboten saged bayar. Nah, niki balik ke bank mekar malih. Ini biasanya sing pengalaman hutang bank mekar pasti langsung dek ngoten. Kena sindir maneh. Nggih bercanda nih, guyon. Nah, balik maneh kalau sudah seperti ini, punya banyak masalah. Terus bagaimana? Maka tanamkan dalam jiwa dan hati kita masing-masing. Bagaimana? Aku yakin, seyakin-yakinnya bahwa engkau Allah pasti bisa. Pasti kuasa untuk menyelesaikannya ya Allah. Pasti bisa. Nah, ketika panjenengan mengatakan iya karena nasta'in tadi, ini intinya nggih. Surat Al-Fatihah di iya karena nasta'in ketika sholat untuk permohonan. Maka apa kata Allah? Apa kata Allah di hadis qudsi? Ini hadisnya hadis qudsi nggih. Jadi dari Allah ke Nabi Muhammad, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim nggih juga meriwayatkan, dan juga ada yang dari An-Nasa'i meriwayatkan juga. Niki dari sahabat Nabi sinten nggih niku Abu Hurairah. Enten pisan ada juga yang dari sahabatnya Nabi sekaligus anak angkatnya Nabi. Sinten niku? Yaitu Anas bin Malik. Primpun hadise qudsine, kata Allah, idza qalal abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala mongko dawuh Allah, maka Allah dawuh, hadza baini wa baina abdi
wali abdi ma sa'ala. Jika kita dalam sholat ini benar cara bacanya, khusyuk, benar dari awal sholatnya sampai ke ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sekarang aku ibadah kepada panjenengan dan sekarang aku punya persoalan ya Allah, punya masalah ya Allah. Aku mohonkan solusinya kepada panjenengan ya Allah. Maka apa? Langsung dijawab sama Allah. Apa dawahnya Allah tengah diskusi? Hadza baini wa baina abdi. Ini adalah perjanjian antara aku dengan hambaku, kata Allah. Nah, ini gila rahasia nih. Lalu bagaimana? Wali abdi, kalau hambaku sholatnya benar, khusyuk sampai di ayat ini, ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka apa? Ma sa'ala. Apapun yang dia minta sekarang akan aku kabulkan, kata Allah. Akan dikabulkan langsung oleh Allah. Nah, makanya saat ini pertanyaan kula, coba siapa di antara kita yang sholat sampai detik ini, bahkan mungkin ribuan kali rukuk dan sujud, yang memanfaatkan momentum ini untuk memohon kepada Allah? Coba. Sinten tiyange sing waktu sholat nyuwun teng Gusti Allah. Apa jangan-jangan selama ini sholat kita hanya cuma menjadi formalitas saja? Atau mungkin sholat kita selama ini hanya demi menggugurkan kewajiban saja? Ya Allah, takbir, rukuk, sujud, salam, mari. Takbir, rukuk, sujud, salam, selesai. Nah, masa cuma gitu tok? Napa malih sing sholate kesusu, keburu-buru, terburu-buru sholate. Yuh. Coba Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, amin. Allahu Akbar, jendul-jendul, sujud, jendulit, jumpul maneh. Iya kana. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, amin. Jendul-jendul, sujud, jendulit, sujud maneh, jembul, gobek-gobek, salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Aduh. Enten sing ngoten niku. Ya Allah. Lah, niki padahal Allah ini sudah menunggu. Hei hambaku, kata Allah, awakmu duwe masalah apa? Kamu punya masalah apa, kata Allah? Ayo njaluk, minta kepadaku. Ditunggu 5 waktu sama Allah. Dalam sehari 5 waktu. Makanya kali Allah setiap hari sholat dibagi 5 waktu. Supaya apa? Supaya hidup kita ringan. Supaya hidup kita ringan. Masalah cepat terselesaikan. Mendapat solusi, dibantu oleh Allah, dibantu oleh malaikat-malaikat Allah. Maka hati tenang, hidup tentrem, dan lain sebagainya. Itu loh fungsinya sholat. Subuh ke duhur punya masalah. Begitu kita sholat, minta solusi kepada Allah, maka tuntas masalah kita, dijawab kali Gusti Allah. Dan begitu seterusnya sampai sholat isya, tembus teng subuh malih. Terus setiap hari muter 5 waktu Allah manggil kita, ngenteni awake dhewe, menunggu kita agar hambanya mau minta kepada Allah. Ngoten niku. Niki salah satu amalan sing wah saya top nih, top marko top istilahnya. Nah, untuk selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas lah niki fikih bagaimana ketika kita akan sholat, bagaimana ketika kita sholat dan ingin berdoa minta kepada Allah langsung di saat sholat itu. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang bagaimana sih pripun sih carane ketika kita sholat terus kita ndonga. Jadi ndonga ini mboten di luar sholat tapi ketika sholat itu. Nah, niki akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ngoten niku. Nah, niki sekalian saya menyampaikan dawuhnya guru saya. Ya termasuk gurunya niki Kang Tur. Di mana? Di Pondok Pesantren Al-Qadiri tempat saya dulu menimba ilmu, ada namanya Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Nah, saya akan menyampaikan apa yang pernah beliau dawuhkan. Beliau dawuhkan kepada siapa? Kepada para santri dan jamaahnya. Tentang apa? Tentang amalan di bulan Suro. Alhamdulillah niki meskipun kita sudah di penghujung bulan Suro, tapi tidak apa-apa. Amalannya masih kita bisa pakai. Apa itu amalannya? La ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Nah, ngoten. Jadi amalan ini pertama kali dibaca oleh Nabi Yunus. Ketika apa? Ketika bulan Suro. Makanya dalam tafsir Al-Manar yang dijelaskan oleh Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah, bagaimana? Fakashafna ma bihi min dzurrin. Akan dihapus, akan dihilangkan kesumpekan, keruwetan, pokoknya masalah-masalah itu. Ai tegese dari apa? Ai min arba'ati dzulumat. Tegese dari papat bahaya kepetengan, dari 4 macam kegelapan, dari 4 macam kesusahan. Nah, niki. Apa itu yang pertama? Yang pertama fi dzulmatil lail. Jadi kalau kita selama bulan Suro ini, utamanya kemarin sebenarnya 10 Suro karena malam-malam keramat, tapi tidak apa-apa, sekarang pun masih bisa diamalkan. Membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, maka apa? Akan diselamatkan dari fi dzulmatil lail. Akan diselamatkan dari bahaya kepetengan malam. Akan diselamatkan dari bahaya malam. Apa itu bahaya malam? Santet, sihir, copet, begal, rampok, maling, napa malih? Gempa bumi, tsunami, wis pokok bahaya-bahaya malam, istiqomah baca amalan ini, maka insya Allah akan diselamatkan oleh Allah. Amin. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah fi dzulmatil bahr. Nah, niki yang profesinya sebagai nelayan, yang sering berlayar di laut atau sering kerja di laut, pokoknya sering mobilitasnya di laut, sangat cocok ini buat panjenengan. Apa? Akan diselamatkan dari bahaya laut. Nah, kok bisa? Yang soalnya amalan niki pertama kali dibaca Nabi Yunus ketika Nabi Yunus dimakan ikan di tengah laut. Nabi Yunus membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, maka Nabi Yunus tobat kepada Allah, berserah diri kepada Allah, maka diselamatkan Nabi Yunus ketika malam 10 Suro. Nah, gitu. Makanya kalau panjenengan misalnya mau ke Bali, nyebrang ke pelabuhan itu, biasanya kan ombaknya besar, maka bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Insyaallah selamat dari bahaya laut. Yang ketiga, nah niki yang ketiga sangat membahagiakan nih. Bahkan boten cuma kulo sing seneng nih. Tidak cuma saya yang paling yang seneng. Insyaallah panjenengan juga seneng nih. Apa itu yang ketiga? Fi dzulmatil ma'isyah. Nah niki apa? Akan diselamatkan dari bahaya kepetengan ekonomi. Akan selamat dari bahaya kesumpekan ekonomi. Nah niki makanya sing punya masalah ekonomi, usaha macet, rizki seret, punya utang di mana-mana, utangnya numpuk, bang mekar bendino nagi, tonggo sing diutangi bendino nagi, pokoknya ditagih terus, yang dibuat bayar nggak ada, dibuat jaminan nggak ada, yang dibuat jaga-jaga nggak ada, sumpek hatinya, nggak nemu alam, saking sumpeknya, maka bacalah fi dzulmatil ma'isyah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Insyaallah masalah ekonomi sebesar apapun, maka sama Allah akan dicarikan jalan keluarnya, akan dibantu oleh Allah. Ngoten. Nah niki yang terakhir, yang tidak kalah penting, nomor 4. Tidak kalah penting apa itu? Fi dzulmatil qalbi. Maka kita akan diselamatkan hati kita. Nah niki Bapak Ibu sedaya, kalau hati sudah selamat, hati ini tenang, terang, tentrem, maka jika sama Allah dikasih ujian, dikasih cobaan seberat apapun, maka masalah itu akan terasa kecil, ringan. Tapi sebaliknya kalau hati sudah gelap, peteng hatinya, gelap, tak nemu alam, maka sama Allah ketika diuji cuma masalah kecil mungkin, maka masalah itu akan terasa seperti masalah besar segunung. Nah niku kalau orang hatinya tidak sehat, makanya bacalah
fi dzulmatil qalbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nggih, mpun ngoten mawon yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya uraikan. Kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Monggo sami-sami kita doa bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi rizkina wa barik lana fi umrina. Allahumma ya muyassir yasir, ya mudabbir dabir, ya musahhil sahil, sahil alaina kulal asir bijahil basyirin nadhir wal qamaril mustadir wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Allahumma barik lana, berkah umur semuanya, berkah tentrem rumah tangganya, barokah hasil maksudnya, barokah sehat jasmani rohaninya, barokah lancar usaha rizki ekonominya, barokah kabul semua hajatnya, Allah yang paringi kabul. Allahumma salimna wal muslimin, salimna wal mu'minin ya Allah. Salimna, selamat semuanya. Rumah tangganya selamat, usaha rizki ekonominya selamat, jasmani rohaninya selamat, iman dan Islamnya ya Allah. Mudah-mudahan diselamatkan oleh panjenengan ya Allah. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diberikan kesembuhan, yang sumpek hatinya diberi kejembaran, yang macet seret ekonominya diberi kelancaran oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa nyampe ke Mekah Madinah haji ataupun umrah. Yang sudah bisa nyampe mudah-mudahan bisa kembali lagi ke Mekah Madinah. Ya Allah, salimna ya mujibas sa'ilin ya Allah. Ya mujibas sa'ilin, Engkau yang maha mengabulkan segala doa ya Allah. Istajib doana ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Ya mughalibal qulub, tsabbit qulubina ala dinikal Islam wal iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Idza wajadtum khata'an min hadzal kalami aqulu afwan katsiran wa syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.